memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu.
Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaisang. Namun jika alasannya karena Kaisang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses
proses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaisang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaisang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaisang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaisang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilan ini sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaisang. Namun jika alasannya karena Kaisang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaisang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial.
Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaisang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaisang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaisang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024.
Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaisang. Namun jika alasannya karena Kaisang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaisang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaisang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana.
Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat
tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilan ini sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku, ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden.
Menurutnya, presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya, pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya
tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana.
Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum. Mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan
sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha.
Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum. Mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream
G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu.
Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilan ini sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak.
Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilan ini sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Benny Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep.
Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut.
Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara.
Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Benny Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Benny seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Benny mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaisang. Namun jika alasannya karena Kaisang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaisang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaisang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo.
Dari informasi yang dihimpun, Tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaisang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaisang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum. Mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana.
menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alih juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut.
KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden.
Menurutnya, presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya, pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum. Mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya
tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana.
Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum. Mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan
sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha.
Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum. Mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilan ini sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream
G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu.
Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi
penumpang, dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Benny Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara
dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut.
Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara.
Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara, tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilan ini sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaisang. Namun jika alasannya karena Kaisang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaisang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaisang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo.
Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaisang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaisang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana.
menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut.
KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum. Mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden.
Menurutnya, presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya
tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilan ini sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana.
Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan
sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha.
Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream
G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK
Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam.
Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden.
Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori Pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Benny Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Benny seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Benny mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilan ini sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Benny Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Benny seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Benny mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum. Mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Benny Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Benny seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Benny mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum. Mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilan ini sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilan ini sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi.
Menanggapinya, pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi.
Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaisang. Namun jika alasannya karena Kaisang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa.
Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaisang Pangarepsan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaisang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaisang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaisang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum. Mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaisang. Namun jika alasannya karena Kaisang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaisang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial.
Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaisang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaisang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaisang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024.
Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaisang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaisang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaisang. Namun jika alasannya karena Kaisang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaisang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaisang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana.
Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu.
Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilan ini sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus.
Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara, tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya
tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana.
Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan
sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep sang istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha.
Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream
G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep san istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK
Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaisang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaisang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaisang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaisang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaisang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaisang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaisang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Iya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam.
Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli 1 unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden.
Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alek menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alek juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alek menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam.
untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam. Biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD ikut menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disorot karena polemik penggunaan jet pribadi. Sebelumnya diketahui KPK juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan gratifikasi Kaesang tersebut. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron justru mengatakan Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Menanggapinya pada Jumat 6 September 2024, Mahfud MD juga mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Namun jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Pertama, Mahfud menyebut alasan itu ahistorik dan mengingatkan banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Ia di sini mencontohkan kasus korupsi Rafael Alun. Kedua, jika alasannya hanya karena bukan pejabat dan dianggap tak bisa diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Tidak hanya Bobi Nasution, sebelumnya sang adik ipar, Kaesang Pangarep sang istrinya Erina Gudono juga disorot setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video anak dan menantu Jokowi itu turun dari jet pribadi dan langsung dijemput mobil mewah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Kaesang Pangarep dan Erina turun dari pesawat jet jenis Gulfstream G650R di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dari informasi yang dihimpun, tarsif sewa rata-rata per jam bisa untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaesang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Namun belakangan KPK batal memanggil Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengeklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaesang akan hal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengusut penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Hal itu dilakukan untuk membuktikan jika lembaga anti rasuah itu tak berada di bawah kendali istana. Diketahui Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu tengah menjadi sorotan karena diduga menerima fasilitas jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, jet pribadi itu diduga milik Taipan asal Singapura yang memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, KPK diminta mengusut penggunaan jet tersebut apakah termasuk dalam gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Praswat mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengklaim pemimpin lembaga anti rasuah telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK. Tujuannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu. Tindak lanjut dari pernyataan Alex ini akan menjadi ajang pembuktian apakah KPK menerapkan prinsip persamaan di muka hukum, mengingat sosok yang akan diklarifikasi merupakan anak presiden. Praswat menegaskan tak boleh ada satu orang pun yang mendapat keistimewaan di depan hukum sekalipun keluarga presiden. Mantan penyidik itu mengatakan KPK harus membuktikan dalam pelaksanaan tugasnya bisa tetap independen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman meminta KPK agar tidak membuat gaduh dengan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarap. Ia menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat negara dan tidak wajib mengklarifikasi soal penggunaan jet pribadi kepada KPK. Hal itu disampaikan Beni seusai rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 September kemarin. Beni mengatakan memang benar bahwa Kaesang adalah putra seorang presiden. Namun status Kaesang saat ini adalah orang bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan pejabat negara. Oleh karena itu, Kaesang bebas menggunakan fasilitas yang dimiliki termasuk jet pribadi. Beni pun menilai rencana KPK memanggil Kaesang untuk klarifikasi hanya buang-buang waktu. Sebelumnya, KPK telah menyiapkan surat untuk suami Erina Gudono dengan maksud mengklarifikasi soal jet pribadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendadak batal mengklarifikasi Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono. Lembaga anti rasuah itu pun membantah ada tekanan dari pihak istana soal pembatalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024. Diketahui perkara dugaan gratifikasi Kaesang dialihkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Alex menyebut keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal KPK. Dirinya juga mengaku tak pernah dihubungi pihak istana menyangkut dugaan gratifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Alex juga meminta masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini. Dikatakannya kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Menurutnya, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengelaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, ia berharap Presiden selanjutnya bisa berkomitmen memberantas korupsi. Alex menyebut KPK saat ini sulit untuk menangani kasus. Pasalnya pembagian kewenangan pemberantas korupsi terhadap 3 lembaga yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukan penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggara negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Pemanggilannya sekiranya akan dipanggil KPK menjadi tindakan yang aneh atau seperti apa? Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11